Halo semuanya, kami dari kelompok satu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi dua rumah ibadah, yaitu vihara dan masjid. Mari kita lihat keseruannya. Yo 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 yo. Lepas itu kita tahu kan padinya diambil oleh manusia. Dan itu pun membawa kita dengan melakukan kebaikan yang terus meskipun dengan ini fondasi kebahagiaan bagi kita untuk kemajuan spiritual yang abadi. Halo Koko, kita mau nanya dong, Koko boleh ceritain nggak pertama kali Koko mengenal ajaran Buddha itu seperti apa? Kalau Koko mengenal ajaran agama Buddha pertama kali sih jujur dipaksa orang tua ya dari kecil. Ya, Koko pertama kali bertemu dengan agama Buddha itu ya diajak sama orang tua pergi ke wihara terus mari gitu. Dari kecil kan di sini ada kelas-kelasnya kan, kayak kelas dari kalau misalnya di agama Kristen kan ada kayak kelas dari kelas 1 sampai berapa itu nanti kelas berapa. Kalau di sini Koko dari Gabi sih. Koko itu dari Gabi terus beranjak dewasa sampai sekarang muda-mudi gitu namanya. Nah, Koko itu berarti udah 19 tahun mengenal agama Buddha. 16 ya. Lanjut, menurut Koko nih apa inti ajaran dari Buddha ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau inti ajaran dari agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari itu sih kalau Koko sendiri loh ya. Kalau Koko sendiri, kalau misalnya prinsipnya agama Buddha kan di orang-orang itu kan masih beda-beda. Kamu kan pasti beda, dia pasti beda. Koko pasti beda juga. Kalau Koko sih yang penting berbuat baik di kehidupan sehari-hari dan tidak menyelakai manusia, makhluk hidup dan juga hidup sefull mungkin. Maksudnya hidup dengan ya aku setiap satu hari itu dalam hari ini aku harus berusaha semungkinnya gitu, maksudnya do the best lah pada hari ini gitu loh. Dan juga agama Buddha itu mengajarkan bahwa kamu itu bagaimana sih cara tidak sengsara dalam hidup gitu loh. Jadi kamu harus mengerti ya, maksudnya kayak di agama Buddha itu kamu harus mengerti, kalau di agama Buddha itu kamu diajarkan bahwa kamu harus menemukan jati dirimu sendiri dan juga lepas dari kesengsaraanmu sendiri. Kayak misalnya kalian masih belum puas nih dengan apa yang kalian mau, nah itu kalian masih sengsara gitu loh. Jadi kalian harus punya prinsip dan menemukan jalan kalian sendiri untuk tidak sengsara dalam kehidupan ini. Jadi menurut Koko, ajaran Buddha ini gimana membentuk cara Koko memperlakukan orang lain? Apakah semakin lebih baik atau gimana menurut Koko? Koko kalau dalam memperlakukan orang lain sih di ajaran agama Buddha ini, Koko lihat dulu ya orangnya itu gimana ya. Soalnya bisa diomong kan agama Buddha itu kan selalu mengajarkan kita harus menghormati harus agama lain dan juga sesama manusia sesama hewan juga kan ya. Nah kalau Koko sih lihat dari orangnya dulu, daripada Koko nanti dekat sama orang itu, daripada nanti menjelekkan orang itu meskipun beda agama lo ya atau satu agama lah, mending Koko lihat orangnya dulu bagaimana. Kalau misalnya orangnya baik sama Koko, ya Koko baik sama dia. Tapi kalau misalnya dia jahat sama Koko, Koko menjauh, gak akan menyakiti orang itu daripada kita menyakiti orang lain terus kita berbuat karma buruk. Nah gitu. Nah kan di agama Buddha itu juga kan bagaimana kita tidak sengsara kan, jadi kan kita ya mending menghindari apa yang kita tidak mau supaya kita nggak sengsara sendiri nanti akhir-akhirnya. Lalu menurut Koko, ada nggak kesamaan nilai antara agama Buddha sama agama lainnya? Kalau nilai antara agama Buddha dan agama lain itu pasti sama semua. Kayak misalnya di agama Buddha sama Kristen
kan pasti ada kayak menghormati orang tua. Nah di sini kan kita di sila berapa itu kan juga menghormati orang tua kan, maksudnya harus menghormati orang tua. Terus mari gitu nanti kalau di agama Islam nanti kalian harus apa sesama, maksudnya kayak menghargai sesama, toleransi. Nah terus nanti di agama Katolik ya kita juga sama, pasti kan diajarkan semuanya hampir sama, berbuat baik juga gini gitu. Hindu pasti banyak juga itu kan, soalnya juga bisa diomong Hindu kan dari Hindu dulu kan paling tua kan ya, dari Hindu terus mari itu ajaran agama Buddha, pasti kan itu ada kolaborasi antara skripnya Hindu sama skripnya Buddha gitu. Udah. Ah. Gimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Terus pandangan Bante tentang kayak agama lain gitu. Oh, Itu aja sih. jadi agama Buddha sebetulnya agama yang praktis sekali. Sang Buddha mengajarkan jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Itu simpel sekali. Kemudian umat Buddha itu kalau beribadah itu biasanya hari Minggu, hari yang libur, itu mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang sering disebut dengan parita atau liangking, itu bahasa Mandarin. Melafal, mengulang sabda-sabda Buddha, kemudian ada lagi pembabaran dharma, penjelasan dari apa yang pernah dibaca maupun penjelasan-penjelasan yang lainnya, ya. Itu. Bagaimana ajaran Buddha itu membimbing seseorang dalam memperlakukan orang lain, terutama yang berbeda keyakinan? Ya, Sang Buddha mengajarkan cinta kasih universal atau Karanimeta Sutta. Itu cinta kasih bukan saja kepada sesama manusia, namun kepada semua makhluk hidup. Maka di kalangan umat Buddha, pas hari-hari tertentu itu ada function melepaskan satwa, terutama mereka yang terancam nyawanya dilepaskan di alam bebas atau habitatnya. Itu suatu penghargaan agama Buddha kepada makhluk-makhluk lain untuk menghargai kehidupan mereka. Mereka juga perlu bahagia, mereka juga perlu dihargai kebebasannya. Itu dengan function. Oke Bante. Terus menurut Bante, apa kesamaan nilai antara misalnya ajaran Buddha dengan ajaran dari agama-agama lain? Kesamaan ada beberapa, memang lebih banyak kesamaan, jadi mengajarkan semua kebaikan, bagaimana membentuk manusia itu bahagia dunia dan kehidupan berikutnya, yaitu cintailah kepada sesama makhluk hidup, ya. Kemudian juga ada beberapa kewajiban-kewajiban dalam lingkup keluarga, dalam lingkup masyarakat, itu juga Sang Buddha mengajarkan di dalam Sigalawada Sutta namanya. Oke Bante. Terus pertanyaan terakhir, apa pesan Bante untuk generasi muda supaya bisa hidup toleransi dalam perbedaan Ya, agama ini? Perbedaan agama adalah keniscayaan. Maksudnya keniscayaan adalah sesuatu yang tidak mungkin, ya, dipersatukan itu tidak mungkin, ya. Jadi kita harus menghargai masing-masing perbedaan-perbedaan itu, ternyata masing-masing ada kesempatan kita untuk menghargai perbedaan. Justru adanya perbedaan itu semua serba indah. Ilustrasinya itu dalam sebuah taman, itu kalau taman itu yang berisi hanya satu bunga saja, tentunya tidak indah. Tapi kalau berisi bermacam-macam bunga aneka macam, itu indah. Demikian pula kehidupan, kalau satu warna saja tidak indah, tapi dengan berwarna-warna kita mempunyai kesempatan untuk menghargai, untuk mengakui yang lainnya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ya, itu. Oke Bante, terima kasih Bante Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Oke, selamat siang Romo dan teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang pengurus masjid yang bernama siapa Pak? Pak Farul Roji. Oke, jadi di sini Pak, saya sedikit ingin mewawancara Bapak tentang toleransi. Terus kemudian akan mewawancarai Bapak tentang makna ibadah dalam Islam. Terus kemudian sedikit akan berbicara tentang apa makna ibadah bagi Bapak sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan yang pertama Pak, itu apa arti hubungan Bapak itu dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Itu kewajiban gitu saja. Kewajiban ya. Kewajiban sudah.
Jadi kewajiban kita hubungan dengan Tuhan ya sudah kewajiban. Iya. Kewajiban dalam rukun Islam. Iya, iya. Dalam rukun Islam, kalau orang Islam sudah, kalau memang benar-benar kita Islam, harus 5 masalah itu harus dijalankan kecuali haji manistato ilaihi sabila, Iya, iya. kalau punya uang, kalau badannya sehat. Iya, iya. Kalau nggak sehat cukup di sini Jumatan gitu saja. Oh iya, oke. Jadi itu kan kewajiban gitu saja, nggak banyak-banyak. Nanti kalau di sini-sini kan ada lain-lain ya. Iya, iya. Nah, kita kan sebagai umat Islam, kalau memang benar-benar kita umat Islam, karena orang Islam, dilahirkan dari orang Islam, Iya, iya. apa yang menjadi perintahnya Allah kita jalankan, dan apa yang jadi larangan Allah kita tinggalkan. Iya, iya. Perintahnya dari semua, dari Rasulullah juga Iya, iya. begitu ya. Jadi terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau itu saja. Ah, iya. Masalah iman lain ya. Terus kedua, Pak, apa momen ibadah yang paling membekas buat Bapak? Yang paling bekas ya itu saat dan sholat. Sholat itu membekas, tapi semuanya membekas. Iya, iya. Baik puasa juga membekas, Iya. zakat juga membekas, haji membekas karena sudah punya uang. Iya, iya. Dari 5-5-nya itu sudah saya Penuhi. penuhi. Saya penuhi yang tahun berapa itu ikut plus saya, Iya, iya. tahun 21. Iya. Tahun 18 itu Iya, iya. biasa. 2018 ya. Iya. Berarti dari 5 rukun Islam ini Bapak sudah penuhi Bisa semua ya? penuhi semua. Tapi entah diterima dan tidaknya itu bukan urusan saya. Itu kan urusan Tuhan, Iya, ya, iya. urusan Allah. Jadi kita menjalankan kewajiban, bukan kok saya nanti masuk surga, enggak. Bukan di situ. Itu hanya Tuhan kita hanya menjalankan perintah gitu. Kita hanya menjalankan perintah aja ya. Iya. Kita cuma menjalankan kewajiban. Iya, kewajiban. Apa yang memang sudah ditugaskan ya. Iya, iya. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya, apa nilai utama dalam Islam yang Bapak itu paling pegang? Yang sampai Bapak itu masih pegang lah sampai sekarang. Nilai Islam yang saya pegang. Nilai Islam yang saya pegang ya sudah tadi sama saja. Nilai Islam yang saya pegang apabila ada waktu kita harus berangkat. Haji ya Pak. Ya haji, sholat juga begitu. Kalau sudah waktunya kita terdengar adzan, yang saya pegang saya mesti datang ke masjid. Kalau tidak sakit. Kalau sakit ya Di rumah. lain di rumah. Setiap ada waktu kita kan harus datang ke masjid. Masih bisa harus datang ke masjid. Kalau sakit lain. Iya, iya. Ada di rumah bisa. Jadi yang pegang semua dari kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah itu membekas. Yang wajib saya jalankan yaitu ketika ada sholat ya kita terdengar adzan hayya sholat hayya falah, kita menuju kemenangan. Iya, iya. Kemenangan ini nanti bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Dari nafsu itu kita punya nafsu yang bagus, nafsu yang perintah sholat kita datangi, bukan nafsu yang ada terdengar adzan tidak datang. Oh iya, iya. Berarti kita mengikuti kewajiban. Iya, kewajiban. Berarti dari yang Bapak jelasin tadi itu nilai utama yang Islam Bapak pegang itu rukun Islam ya Pak? Iya. 5 rukun Islam itu Bapak pegang semua. Rukun Islam dan apa yang diperintahkan dalam rukun Islam kita jalankan sekuat mungkin dari Semampu mungkin. semampunya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana ajaran Islam itu mempengaruhi caranya Bapak itu memperlakukan orang lain? Itu sama saja. Jadi antara saya dengan orang-orang Katolik ya, Iya, iya. orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, itu semua teman. Tidak ada masalah. Saya akan mendewa-dewakan Islam saya ini. Jadi lana amaluna walakum amalukum, silakan kamu Buddha, silakan kamu Yahudi, silakan kamu Islam. Urusan di dunia kita toleransi saja. Jadi nggak ada masalah. Kok sampai ini orang Kristen nggak mau temanan, nggak gitu. Jadi kalau orang Islam beneran, kita tidak mempunyai hati sekecil manapun Untuk membeda-bedakan. itu ya untuk membeda-bedakan agama enggak. Soalnya itu urusan masing-masing. Jadi kalau kita Kristen, jadi silakan kamu Kristen jalankan agama. Saya Islam juga saya jalankan agama saya. Urusan kita di dunia
berbicara, berteman, mari berteman, tidak ada masalah. Nah, berarti Islam ini mengajarkan untuk bisa saling jaga, Iya, saling menjaga, toleransi saling toleransi. antara satu sama lain. Satu sama Tidak lain. memandang agama Iya. apapun itu ya. Enggak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bapak pernah nggak punya pengalaman berteman atau bekerja sama mungkin ketika Bapak masih muda dulu itu pernah kerja dengan orang yang berbeda keyakinan? Oh, Pak, sering. Mm. Dengan orang Buddha tahu, Iya, iya. dengan orang Kristen juga tahu. Mhm. Dengan orang Kristen itu masalah bekerja loh ya. Iya, iya. Ketika tahun 83 saya itu sudah dagang buah. Iya, iya. Dagang buah antar pulau. Heeh. Jadi kalau dari Sumatera itu Bukit Tinggi dikirim oleh orang Kristen. Iya, iya. Pak Sukadi namanya itu. Terus setiap tahun. Nggak ada masalah. Asalkan Pak Sukadi bisa dipercaya, saya juga juga dipercaya. Mhm. Dari sana Pak Sukadi waktu itu kan hanya 50 rupiah. Waktu itu 50 rupiah rambutan itu. 50 rupiah itu per kilo sudah kendaraannya, sudah kendaraannya turun sini jualnya 100, ada yang 90. Nanti kan kita saling kuat kepercayaan. Jangan sampai jangan sampai menyalahi aturan. Kalau seorang Islam dengan orang Kristen kerjasama, kalau punya laba kita kurangi. Enggak pernah saya gitu itu. Kalau rugi bersama, kalau bagi-bagi bersama, 3 bulan nanti ada cocokan. Itu dengan orang Buddha, pimpinan Buddha Jawa Tengah itu, Pak Karmo orang Banjarnegara pimpinannya, kirim buku masa 3 bulan. Ya saya kirim ya, ini Pak Roji, saya kirim 5,5 ton dengan harga 2.000. Sini Pak laku 3.000, saya katakan 3.000. Nanti potongan pasar. Pasar 800 potongan pasar itu. Kalau boleh 5 juta atau 10 juta dipotong 800, hasil sana sampai sini nanti berapa? Nah itu nanti dibagi antara pedagang sana dan pedagang sini. Gak bisa kan kerja pedagang sendirian. Gak bisa. Kita butuh orang juga. Butuh orang. Saya orang 5, di sana juga orang 5. Saling percaya. Nah, kalau nggak percaya gak jadi kok, setahun saya sudah gak jadi. Kan sudah terdengar suara dari sana laku sekian, kan sudah terdengar. Waktu itu kan masih belum ada kirim bank belum ada uang di kawas sendiri gitu. Ke Banjar, ke Tasik, gitu, ke Banyuwangi, ke Jember, itu kan gitu. Jadi saling percaya. Berarti bisa bilang Bapak ini sudah sudah punya pengalaman yang cukup banyak lah ya. Ya cukup banyak, bukan cukup banyak seperti orang kaya enggak ya. Pedagang hanya tertekan gitu saja. Punya pengalaman cukup banyak berteman atau bekerja sama dengan orang yang berbeda kayak orang Bali itu juga sama, salak dari Bali, anggur dari Bali dulu kan kecil-kecil hitam itu. Gitu. Sudah enggak tahu saya itu kalau sudah saya konsep kan ada nota ya, nota konsep nanti kirim ke sana. Ada yang bawa sini ya, coba lihat sampai konsep sekarang. Konsep, boleh berapa ini? Boleh berapa? Nah, kalau satu pasarnya diambil 800, kalau labanya, tapi saya nggak bisa rugi saya, nggak bisa rugi sama sekali. Soalnya gini caranya. Kalau duku sudah mulai buah sekian ya, masih muda, saya sudah kirim buah, kirim buah 50 juta, ke Tasik 50 juta, ke sana 50, nanti dikirim jeragan sana yang mencari buah. Tapi setiap satu kiriman, kalau 50 juta, itu setiap satu kiriman dipotong 500. Berarti Bapak sudah punya sudah punya pengalaman lah, sudah mengembara gitu dengan berteman orang yang berbeda. Sudah semua saya kira orang Buddha juga, Katolik juga. Kalau dulu tahunya Kristen gitu saja, nggak tahu Katolik nggak tahu. Buddha juga Buddha gitu saja ya. Kalau sekarang kan
lama-lama tahu ada Hindu, Iya, ada iya. Buddha, ada Katolik, ada itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah nilai di dalam Islam itu bisa ditemukan di agama lain? Lu bisa. Contohnya apa, Pak? Biar contohnya saya umpama antara agama saya berikan kepada Al-Quran, saya baca Iya, di iya. orang Kristen, Iya. biar tahu. Nah, saya sering gitu. Pelajaran yang dari Al-Quran iya, berarti ya, Pak? dari Quran saya baca, saya kan berteman dengan orang Buddha. Iya. Anaknya satu itu dengan saya itu masuk Islam. Hmm. Setiap sore itu mengantar ke wihara. Iya. Kan ada naga-naganya gitu. Iya, iya. Satu saat mengantarkan anaknya ke masjid, Hmm. tanya kepada saya, Pak Roji, ada apa? Orang Islam apa yang disembah? Hmm. Gitu ya. Hmm. Masjidnya kosong melompong. Iya, iya. Kalau orang saya Konghucu apa Hindu itu kan ada sembah patung-patung situ Iya. semua ada. Oh iya, jelas ya. Iya jelas. Iya, iya. Terus saya katakan itu hak sampean. Kita ini laisa kami syai'un, Tuhan tidak bisa disamakan dan tidak bisa diketahui. Laisa kami syai'un illa Gusti Allah itu Allah tidak bisa disamakan seperti keyakinan sampean ada ular, ada naga, ada ini nggak bisa orang Islam itu. Orang Islam keyakinan kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, kita percaya kepada Allah dan apa yang perintahnya kita jalankan. Gak bisa nek sampean katakan kalau masjid melompong, kalau Berarti nggak ada disembah ya? Nggak bisa iya, dikatakan seperti nggak itu ya, bisa disembah seperti katanya gitu ibunya. Pak? Iya, iya. Ibunya dan bapaknya itu bilang kata saya. Yes, tapi ya enggak jadi masalah. Oh jadi gitu ya Pak Roji? Iya. Jadi sampean kalau keyakinan sampean bakar lilin, bakar dupa dan sebagainya, hak sampean. Orang Islam juga ada yang bakar lilin, bakar dupa banyak. Tapi kan ada tempat-tempatnya. Iya. Gitu loh. Ada tempat khususnya, Pak? Tempatnya ada kalau ingin di rumah mau selamatan orang-orang yang keyakinan di Jawa orang Islam kan kadang-kadang bakar dupa Iya, gitu. iya. Jadi bukan orang Kristen dan orang Buddha saja bakar dupa. Semua orang bakar dupa ada kepentingan masing-masing. Berarti dari yang Bapak sampaikan tadi kan Bapak menyebutkan Bapak ini pernah membacakan Al-Quran ya ke Iya. temannya Bapak yang non-Islam gitu. Berarti Bapak ini memberitahukan kalau di Islam tuh ada nilai seperti ini. Iya. Islam di situ saya mengatakan jadi kalau di ini wihara ini yang di itu. Iya. Ya, itu keyakinan sampean, keyakinan saya demikian. Jadi hak sampean silakan lakum dinukum waliyadin. Sampean sekarang Hindu, sampean Buddha, saya Islam, orangnya mari kita Iya. sama-sama. Berarti toleransi ya Pak yang Bapak Iya. temukan di agama Iya. lain juga. Oke, pertanyaan terakhir, Iya. apa pesannya Bapak untuk generasi muda di luar sana tentang toleransi, untuk saling bertoleransi, saling menghargai lah antar Ya satu antara sama lain. sekarang, ya antara sampean sama sekarang kan kuliahnya di USI. USI kan punya orang Kristen. Iya, Iya. iya. Tapi kita sebagai orang Islam, apa jeleknya? Iya, apa jeleknya kita mencari ilmu dari tempatnya orang Iya, Kristen? tidak ada salahnya Pak ya. Tidak ada masalah. Hmm. Asalkan kita punya keyakinan masing-masing, kita masuk di dalam situ karena ingin pengalaman saya bagaimana yang paling bagus dari universitas sana, dari universitas kan pertimbangan Iya, masing-masing. iya, Iya. Kalau sampai sudah pertimbangan kan saya di UI, Iya, ya ke UI. Kalau sampai ke sini ke UC, ya silakan ke UC. Tapi kita tidak akan meninggalkan keyakinan saya. Saya di UC ini kan belajar. Iya, Bertemu dengan macam-macam teman. iya. Dengan teman itulah kita harus komunikasi yang baik apabila besok jadi orang pedagang, jadi dokter dan lain sebagainya bisa kerjasama. Itu saja. Berarti ini ya Pak, untuk intinya saling menghargai saja. Iya, saling menghargai Satu sama lain. Satu sama lain. Jangan jangan mengusik lah kepercayaan
antara orang yang misal orang Islam Iya. dengan orang non Islam, itu cukup menghargai aja karena kita datang ke UC ini berarti cuman untuk menuntut ilmu ya Pak. Iya. Iya. Tidak ada hal yang lain. Tidak. Oke. Baik Pak, mungkin cukup sampai di sini saja wawancaranya. Sekian dari kami. Thank you for watching. Bye bye. Peace. Kelompok 1.